Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali lagi di dalam majelis ilmu yang sekarang di hari Rabu yang pertama. Lalu tentunya untuk terus mendoakan saudara-saudara kita, saling mendoakan, termasuk juga semoga kita senantiasa dilancarkan urusan kita, senantiasa barokah, senantiasa lapang, dan juga senantiasa ta'awun untuk terus-menerus berada di jalan yang benar, termasuk di dalam majelis ini juga. Nah, semoga Allah kuatkan kita, yang tentunya Allah lapangkan pula. Kita akan masuk bahasan tentang keutamaan akhlak baik, akhlak mulia, di mana kita sudah belajar bagaimana tujuan pelajari akhlak. Sekarang kita masuk ke keutamaan akhlak. Yang pertama, sebuah hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ma min shay'in athqalu fil mizani min husnil khuluqi. Tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan amal daripada akhlak yang baik. Jadi bagaimana akhlak yang baik itu berat, ya, berat pada timbangan amal kita. Di akhirat nanti bisa jadi seseorang itu berat timbangan amal kebaikannya karena keluhurannya, kebaikannya, atau juga karena sholatnya, atau karena ibadah yang lain, sering memberi. Ada juga yang dengan akhlaknya juga. Maka harus ditanamkan akhlak itu, ya. Yang di zaman sekarang ini yang namanya akhlak sangat krisis akhlak, ya. Krisis akhlak. Kita banyak orang pintar, ya, orang pintar, orang hebat, ya. Banyak sarjana, ya. Tapi berapa persen yang menjaga akhlaknya dengan akhlak yang baik, ya. Kalau kita ingin timbangan nanti di akhirat berat, maka kita harus berakhlak dengan baik, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dan beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik dari mereka akhlaknya. Riwayat Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, di sini juga terkandung bagaimana orang yang paling bagusnya, paling sempurnanya keimanannya, paling hebatnya, paling utamanya adalah yang paling baik, ya, dari mereka apa? Akhlaknya, akhlak yang paling baik, ya. Jadi bisa melebihi
orang lain. Orang mau sepintar apapun kalau tanpa akhlak ya tidak akan beradab ya gitu. Sepintar apapun, mau secara apapun tanpa akhlak ya tidak akan beradab ya. Tapi bagaimana ketika akhlak itu menjadi tanaman kita sehari-hari, perbuatan kita sehari-hari, walaupun kita ilmunya tidak seberapa ya, maka tentunya ini akan jadi mulia ya. Inilah pentingnya bagi seorang muslim sempurnakan akhlak ya, perbaiki terus akhlak. Dan juga sebuah riwayat Rasulullah Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga ya. Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksarima yudakhilun nasal jannah. Rasulullah pernah ditanya tentang urusan yang paling banyak memasukkan seseorang ke surga. Lalu beliau menjawab ya, faqal taqwallahi wa husnul khuluqi, yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Rasulullah an aksarima yudakhilun nasa annar, faqala al-famu wal farju. Dan beliau juga ditanya tentang urusan yang paling banyak memasukkan orang ke neraka. Kalau beliau menjawab mulut dan kemaluan. Jadi bagaimana ketika seorang ingin masuk surga, jagalah ketakwaan, tingkatkan ketakwaan dan akhlak yang mulia. Dan mulut serta kemaluan itu terkadang menjadikan seseorang itu terperosok. Banyak orang itu terperosok karena apa? Karena lisannya ya, lisannya yang senantiasa mencela, menggibah ya, ngomongin orang kesana kemari, membawel yang tidak bermanfaat ya, protes, tidak senang dengan pemberian suami, punten. Gitu. Dan sebagainya. Punten. Saya nyinggung sini ya. Karena apa? Karena hal itu bisa masukkan orang ke neraka. Dan kemaluan tuh ya. Apalagi zaman sekarang kemaluan tuh ya gitu. Bukan hanya mudah diumbar, tapi orang itu mau pacaran dimanapun itu bebas kan. Malah di sekolahnya tidak disaram, tidak dilarang. Duduk berduaan, insya Allah. Waktu kapan saya bicara dengan lulusan Taipei itu ya, bahwa memang benar pendidikan Indonesia itu ancur-ancuran gitu. Nggak ada patokan yang ya seolah-olah patokan yang sesuai itu ya. Contoh saja, walaupun misalnya ya lulusan kuliah dari Islami, tapi masih ada kancing coploknya, masih ada, punten. Itu masih vulgar itu ya. Iya gitu. Bahkan di sekolah, kadang di mana tuh, nggak ada larangan tuh, apa, jangan berduaan. Nah ini dibiarin aja gitu. Apalagi sekarang dikatakan hak asasi dan sebagainya. Oh, waliyazubillah. Ini yang mesti kita perangi ya. Bagaimana kebenaran ya, kebatilan yang berkecampur ya.
Nah ini juga penting ya. Yang namanya kemaluan itu emang berat zaman sekarang itu ya, itu apalagi dengan medsos dan sebagainya itu kan wah itu benar-benar itu ya. Ujiannya di masa kini itu ya. Maka harus benar-benar hati-hati ya. Yang keempat, sabda Nabi. Ala ukhbirukum bi ahabbi kum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Fasakatal kuwah atau fasakatal kaum ya. Fa'adaha marrataini aw salasan. Qala al-qaum na'am ya Rasulullah. Qala sanukum khuluqan. Maukah kalian aku beritahukan tentang orang yang paling baik yang aku cintai dari kalian dan yang paling dekat denganku tempat duduknya pada hari kiamat tuh. Orang-orang diam. Lalu beliau mengulangi kata-katanya terus sampai 2 kali atau 3 kali bahkan. Mereka pun menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, yaitu orang yang akhlaknya baik di antara kalian tuh. Mau sejajar dengan Rasulullah ya, dekat dengan Rasulullah di jannah. Iya. Harus kita ya berakhlak mulia ya. Apalagi di bulan sekarang nih kan yang katanya Allah alam kelahiran Nabi ya. Ya intinya sebenarnya bukan dari kata merayakannya ya. Tapi bagaimana intinya adalah mengikuti seruan Nabi itu intinya. Ya. Intinya itu ya. Karena itu kalau kita ingin duduk bersama Rasulullah ya ikuti seruan Nabi ya. Berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana saimun fi baitin fi riyadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan." Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadiba wa in kana mazihan. Bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu atau khuluquhu saya. Aku menjamin rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia dalam keadaan benar. Aku juga menjamin rumah di tengah surga bagi yang meninggalkan dusta walaupun keadaannya bergurau, dan aku menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud atau Burani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Ummu Umamah radhiyallahu anhu. Nah ini ya, berakhlak mulia, berakhlak baik, nyatanya menghindari perdebatan. Tapi perdebatan di sini adalah al-mira ya, perdebatan yang tidak ada ujung-ujungnya. Ya kita juga misalnya berdebat soal fikih itu yang nggak ada ujung-ujungnya, buat apa juga ya. Didebatkan gitu. Soal bismillah disir dijahar ya itu udah punya tuturnya sendiri ya gitu ya. Soal qomat ada yang 2 kali, ada yang sekali si Allahu Akbarnya itu ya ada tuntunannya gitu. Gak usah diperdebatkan ya. Soal taswib ya, salatu khairum minan naum ada tuntunannya juga kapan ya gitu. Nah cuman memang zaman sekarang ya lebih suka ke debatnya gitu ya.
Padahal nggak ada ujung-ujungnya juga. Emang kita mau apa gitu berdebat seperti itu? Mau padahal benar-benar gitu. Gitu. Ya, orang yang mau rumahnya di tepi surga, dia tinggalkan perdebatan. Meskipun dia, ya katakanlah dalam keadaan yang benar, katakanlah kita dalam keadaan yang benar, keuduran ini seperti ini, gitu. Tapi tinggalkan. Amiro itu ditinggalkan. Kecuali kalau jidal, ya, menentang kebatilan dengan berdebat, itu tentunya juga jidal sangat dianjurkan malah gitu. Cara Nabi Nuh, cara Nabi Hud, bahkan Nabi Ibrahim, gitu ya. Para nabi dengan jidal, gitu ya. Itu boleh-boleh saja. Ketika memang menegakkan yang namanya kebenaran dari kebatilan, ya, kebatilan yang bagaimana ada, gitu ya. Maka dengan cara yang berdebat untuk menegakkan yang benar, ya silahkan saja, sangat dianjurkan bahkan, gitu ya. Karena kalau tidak berdebat malah tidak akan tegak, ya, kebenaran itu. Gitu. Nah juga jaminan rumah di surga di tengahnya dengan orang yang meninggalkan dusta walaupun dalam keadaan bercanda. Ini ya susah juga nih. Zaman sekarang itu dusta aja jadi bercanda, jadi candaan. Padahal tetap saja dilarang yang namanya dusta walaupun hanya bercanda. Ya. Sekarang kan banyak, ya, bukan hanya berdusta dengan bercanda, dengan ngebully juga sekarang kan dustanya juga, gitu. Ya dengan candanya juga, canda dengan ngebully, gitu ya. Gitu. Canda dengan apalagi dengan menyebut kata-kata Quran, gitu ya. Ini luar biasa zaman sekarang. Gitu. Canda ya boleh-boleh saja bercanda, ya, gitu. Nabi juga bercanda, ya, gitu. Tapi jangan sampai kelewatan batas, ya. Jangan sampai bohong jadi candaan, gitu, ya. Gitu. Nah ini pentingnya buat kita belajar seperti ini, ya. Dan kata Nabi, baitin fi a'lal jannah, ya. Rumah di surga yang paling tinggi bagi siapa? Orang yang berakhlak baik, ya. Yang hasanah khuluquhu, ya. Yang berakhlak baik. Itu, ya. Kalau kita ingin masuk surga yang paling tingginya dengan apa? Dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Masih ada waktu, ya. Ini 2 poin lagi, gitu, ya. Dan juga sabda Nabi. Ini semuanya sabda Nabi, ya. Kecuali nanti ada yang surat Al-Qalam, ya. Innakum la tasa'unan nar bi amwalikum wa yasa'hum minkum bastul wajhi wa husnu al khuluq. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa memberi keluasan kepada manusia dengan harta kalian tuh. Tetapi dengan berilah keleluasaan darimu dengan wajah yang berseri dan akhlak yang baik tuh. Ya. Soal pencet, ya. Betul. Jadi kamera belakang, ya. Kayaknya ngeblank atau gimana. Walau kita lanjut lagi, ya. Jadi kita tidak akan bisa memberi manfaat hanya dengan harta, ya, gitu. Tapi bagaimana harus ada dengan wajah yang mulia, dengan akhlak yang baik, ya. Karena dengan harta itu ya sementara, ya. Walaupun ini emang matruk, ya. Pada sanadnya terdapat Abdullah bin
Sa'id bin Abi Sa'id ya. Tapi bisa terdapat juga hikmahnya yang bisa kita ambil ya, gitu. Bahwa ukuran pemberian itu bukan hanya pada harta ya. Wajah yang berseri dengan akhlak yang mulia, dengan wajah yang cerah gitu. Itu sedekah juga ya. Yang ketujuh, yang terakhir doa Nabi. Wah dini ya sanil akhlaki la yahdi ya saniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tunjukilah aku kepada sebaik-baik akhlak, karena tidak ada yang menunjukkan kepada sebaik-baik akhlak kecuali Engkau. Dan hindarkan dariku akhlak yang jelek, karena tidak ada yang dapat menghindarkan dari akhlak yang jelek kecuali Engkau. Ini menunjukkan bahwa akhlak itu bagaimana, tentunya kita ya sebagai muslim ya usahakan akhlak itu ya. Jangan yang penting takdir gitu ya. Akhlak saya sudah begini, karakter saya begini, saya mengajarkan kayak gini gitu. Enggak ya. Gitu. Berikan akhlak yang baik ya. Akhlak yang mahmudah. Jangan sampai berpangku tangan. Riwayat Ahmad dari Ali bin Abi Thalib bin Allah. Sebenarnya dia mengucapkan begini pada Allah berfirman ya, innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguhnya engkau benar-benar berhalak berbudi pekerti yang luhur. Riwayat saya berliar saya teh. Surah Qalam ya, surah Qalam ayat 4 ya. Betul ya, emang saya pulang dari sekolah ini masih pusing sebenarnya. Masakan oke kan dia ya. Jadi wajarlah gitu. Mungkin ripuh gitu ya gitu. Saya tadi tiduran dulu, ini juga belum maksimal tiduran juga gitu. Dan masih kerasa pusingnya juga ya gitu. Jadi mohon dimaklum saja ya. Gitu. Dan keadaan Rasulullah berdoa ya, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, engkau telah membaguskan penciptaanku, maka baguskanlah aku. Ini doa yang kita sering ucapkan ya. Saya juga ucapkan ini. Ya bulannya kalau baca ini ucapkan ya. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi ya. Ucapkan so. Ya. Riwayat Ahmad dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Nah itu pembahasan yang pertama atau tentang keutamaan akhlak. Nanti bagaimana kita harus tahu juga aib kita sendiri untuk menjadikan akhlak itu mulia. Kita harus tahu karakter kita, aib kita, kesalahan kita di mana gitu ya gitu. Jangan sampai seolah-olah kita sudah mulia, sudah bagus, sudah istimewa gitu. Istimewa di mana gitu ya. Itu harus benar-benar kita tahu aib kita sendiri ya. Karena yang namanya manusia ya harus tahu aib kita ya. Karena itulah introspeksi bisa menjadikan kita lebih baik. Wa'alaikum warahmatullahi. Nah insyaallah kita lanjutkan lagi Selasa depan tentang apa nih? Saya pusing nih. Awas saya bantu. Ya. Tentang fikih ya. Ya, siap. Wa minkum subhanaka Allahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min ladunka rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.